Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisan Fatala Idrus dari kelas 4D dari jurusan Ilmu Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang tokoh Islam yang bernama Al-Khawarizmi. Baik, Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Sedangkan di negara-negara barat, Al-Khawarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi, Al-Khawarizmi, dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm, jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarizm, namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad, sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai matematikawan. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsik yang dikenal sebagai masa kemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat transisi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu, terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan Muslim tak terkecuali Al-Khawarizmi ini. Al-Khawarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lainnya di Bait Al-Hikmah ketika dia berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, dia bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah dia banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karya pertama yang dipublikasikan dalam buku Al-Jabar. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata aljabar yang tercantum di dalam bukunya. Hasil pemikiran beliau dalam buku Aljabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dan matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besar-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek dasar. Al-Khawarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan ke dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jam'ah wal Tafriq Bihisab Al-Hind. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dalam buku tersebut merupakan titik awal penyeimbang ilmu matematika dan sains. Dari buku tersebut jugalah cikal bakal algoritma muncul. Di belahan Eropa, karyanya banyak ditranslatekan ke dalam bahasa Latin sebagai algoritmi, al-Khawarizmi, sehingga di literatur barat, al-Khawarizmi dikenal sebagai algoritm. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut konsep algoritma yang ditemukannya perhitungan logaritma yang sekarang banyak digunakan secara luas terutama di bidang komputer atau sains dan engineering yang berasal dari hasil pemikiran beliau. Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam pemrograman juga didasari oleh konsep algoritma Al-Khawarizmi. Perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital dan pemrogramannya tak lepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Kata algoritma sendiri yang kita kenal sekarang merupakan kata yang diambil dari kata algoritmi yang dilatinisasikan dari namanya. Al-Khawarizmi diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi dan semasa hidupnya karyanya tidak seputar bidang matematika saja, namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dari hasil pemikirannya tersebut. Seperti pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta Ptolemeus dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Ard. Dan menurut Paul Gales, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Nah, terus ada lagi pengaruh Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan yang lainnya. Al-Khawarizmi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, diantaranya seperti yang pertama itu ada menemukan konsep aljabar yang sudah kita kenal. Lalu ada dua orang pertama
yang menjelaskan mempopulerkan kembali penggunaan angka nol serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian dua. Lalu memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. Yang keempat, membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Lalu kelima, model pembuatan peta dunia yang dituliskan dalam buku surat Al-Ard yang digunakan para ahli geografi barat dalam penggambar peta. Lalu menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayangan sinar matahari dalam buku Sandials. Dan yang terakhir, menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Hindu, Arab, dan solusi sistematis. Baik, seperti itulah eh, cerita singkat mengenai Al-Khawarizmi. Terima kasih.